Selamat malam semuanya, welcome back to season 2 PPI Monational-nya You Talk. Dan kita di sini karena ini ada Halloween guys, jadi kita special film. Welcome to episode 3 Pengabdi Horor. Dan gue ditemenin dengan Angeli Jung dan Rizky. Halo. Halo. Dong. Say hi dong. Halo semuanya. Kan kayaknya seakan-akan gak Halo seru, semua. tadi seru banget guys. Nih lihat deh, kita udah dress up kayak gini. Oke, jadi sebelumnya kita ada send ke G-Form gitu di IG PPI kita buat nanyain kalian story horor yang pernah kalian experience. Dan mohon maaf sebelumnya karena limited time yang kita ada, kita nggak mungkin bisa kasih tahu atau kayak ngomongin semua yang dari respon kalian, jadi mohon maaf banget. So here is a few of our choices. Oke, dimulai guys. Kenalin dulu dong kayak nama kalian apa, kayak gitu-gitu deh. Perkenalan dulu ya. Siapa nih? Gua atau Jung? Dulu aja deh. Lu Mbak Betty. Ah ya, baru gua jadi Mak Betty ya guys di sini ya. Oke, nama gua, perkenalin semuanya, nama gua Iki. Gua anak Monash, year 2 semester 2. Dah itu aja. Gua juga udah pernah ada di podcast ini sebelumnya. Ini yang kedua kali. Oke, dah Jung sekarang. Oke, hai, nama gue Angeli Jung. Gue sebagai setan muka lecet. Taruh. Oke. Iya. Setan muka lecet aja kali, gue nggak tahu konsep gue hari ini apa, cuman ya hope you guys enjoy ya. Bye. Oke guys, gue jadi Pokemon hari ini gitu deh. Oke guys, kayak kita langsung aja guys. Oke, serius nih. Kita nih recordnya jam 10:30 malam by the way guys. Bener banget. Iya kan? Biar dapet feel-nya ya kan. Ya dapat feel-nya. Oke, cerita pertama Ki atau Jung, boleh kalian ceritain. Ki, ceritain Apa? dong. Cerita yang udah kita pilih. Cerita pertama. Iya Yang kita dong. pilih. Oke, bentar gua cek Jadi dulu guys, ini ceritanya. anonymous. Oke, cerita Anonymous. pertama yang udah kita pilih ya. Gas. Iya, ini orangnya anonymous. Jadi gua langsung bacain. Serius ya guys. Dalam kepercayaan kami, setiap tahun ada satu masa di mana pintu gerbang neraka dibuka untuk masuk ke dunia. Jatuhnya di bulan Oh my September God. atau Oktober. Tuh katanya. Biasanya pada masa inilah si pencerita ini, aku sering melihat mereka. Tapi tahun ini sepertinya mereka lebih agresif. Mereka ini siapa nih? Ya, Emang kita boleh berkata-kata kasar ya? nggak boleh. Lanjut. Oke. Dimulai dengan hari yang sangat berat. Bagian Oh my rumah yang menurutmu Uh-huh. sangat aman biasanya adalah kamar. Mhm. Disinilah mereka akan berkumpul. Jangan gitu dong, gue lagi di kamar nih. tolong dong. Kita semua juga di kamar Situasi. kan. Disinilah mereka akan berkumpul dan memperhatikan kita dalam kegelapan malam. Terus barusan ada yang knock kamar gue tuh, kalau misalkan lu denger itu Gak usah orang lu, asli gak guys. usah lu, Oke. gak usah lu. Sumpah, barusan ada yang ngetok, tapi itu emang orang asli guys. Kalau kalian denger Oke. masuk di rekaman, itu orang asli. Aku berbaring di kasur dan menutup mata pelan-pelan. Suara memang tidak pernah mengganggu, tapi keberadaan mereka semakin padat di kamarku. Dimulai dari 1, Berarti dia bisa lihat dong? Ya, harusnya sih bisa ya. Karena dia ini sebutin angkanya nih. 1, 2, Iya 4, kan, 8, makanya 16. itu 4, 8, 16. Wow, perlipatan 4. Lu jangan gitu dong. Ini kita lagi horor nih, Kai. Ini feel-nya dikit Soalnya lagi gue gak nih. pernah horor sebenarnya Lanjut guys. lagi. Masih kebayang. Lanjut. Hingga akhirnya satu kamar yang sempit ini dipenuhi oleh mereka yang tak kasat mata. Untuk bentuknya kalian Oh boleh my memakai God. imajinasi sendiri. Biasa kalau di kamar-kamar gitu kayak kuntilanak gitu nggak sih? Kalau hantu-hantu di Ih. kamar gitu? Aduh, gue juga gak takut sih. Aduh, gue naikin mirror depan gue dulu dah. Jujur banget.
Ya, Lanjut, atau enggak lanjut. genderuwo Ini juga. imajinasi yang baik sih Lanjut. sekarang. Penuh sampai dinding dan atap kamarku pun tak terlihat. Hanya mereka yang terlihat. Dan dalam ruangan inilah mereka melototiku hingga aku tertidur. Gue sumpah ya, kalau gue diliatin sama apa nih hantu nih, Nggak gue mau gak mungkin tidur sih. tidur gak sih? Dia bisa tidur. Gue Tahun apa nih? Lanjut. Tahun ini mereka kembali menemuiku, tapi malam itu bukan aku korbannya, tapi adikku. Aduh, Kasihan banget tadinya. bergilir ya. Adikku yang tidak bisa melihat mereka mendadak mendapatkan tamu yang tidak diundang. Kakakku pun merasa seperti ada yang memperhatikannya. Walaupun selama ini tinggal di rumah, dia tidak pernah merasa seperti itu. Memang kejadian ini tidak seberapa, namun kejadian ini harus terjadi setiap tahunnya. Waduh, berarti udah kebiasaan gak sih dia tiap tahun didatangin mulu? Tapi lu bayangin gak sih kayak apa ya, yang gue bingung tuh gini, kalau misalkan mereka ntar udah kayak move out dari rumahnya gitu ya, udah kayak umur 12 tahun kayak move out Juni gitu, apakah mereka bakal kejadian hal yang sama di tempatnya mereka yang baru, ataukah itu cuma kejadian di rumahnya dia sekarang gitu loh? Ngerti gak sih? Nah, itu dia. Ngerti. Karena gue dengar cerita-cerita juga ya dari orang ya, itu tuh kadang-kadang mereka ngikutin orangnya bukan rumahnya. Jadi kemanapun mereka pindah Iya sih. tetap didatengin, ya nggak sih? Cuma nggak tahu ya. Semoga ini Anon tetap sehat-sehat aja, sehat-sehat. Cepat. Oke, lanjut cerita kedua. Ini datang dari komite kita sendiri guys. Iya. @Marta Nina Jessica, dia bilang, jadi percaya nggak percaya, actually I'm questioning myself. Gue dulu punya kemampuan untuk melihat beberapa makhluk ini either secara spontaneously atau melalui mimpi. Ini gue nggak tahu loh Marta bisa kayak gini ternyata. Untuk penglihatan melalui mimpi itu terjadi sampai sekarang. Tapi kalau untuk melihat dan berinteraksi sama mereka itu sekarang gue udah nggak pernah sama sekali. Oke, mulai dari pengalaman bertemu mereka ini ya. Well, dari mulai gue TK sampai SMA, makhluk-makhluk ini tuh selalu nongol di muka gue, tapi kalau gue lagi nggak sengaja nengok. So like for example, gue lagi di taman depan rumah pas maghrib nih. Nah, gue nggak sengaja lihat pintu depan rumah gue. Tapi yang gue lihat ada pocong gede banget ngeliat ke arah gue. Jujur ini gue nggak takut, ini dia Indonesia caps lock guys. Jujur ini gue nggak takut, tapi malah proudly ngasih tahu orang serumah kalau gue ketemu pocong. Gue kalau ketemu pocong Oke, segede gitu Mar. pasti Gue suka lari gaya ya lu. sih. Gue suka gaya lu. Ini kayak ketemu Gue suka artis gaya lu, gak Marta. sih? Gue suka kayak lu. Nah, jadi mereka adalah hal biasa buat gue. Tapi selama gue ketemu mereka, makhluk ini tuh nggak ada yang pernah nempel di badan gue. Sampai suatu ketika gue kan SMA, ikut banyak organisasi nih. Nah biasalah anak organisasi kan pulangnya malam nih. Sampai satu ketika gue ada di gudang sekolah sekitar jam 8 malam, gue lagi mau ambil sapu. Tiba-tiba ada anak kecil di punggung gue gendong di punggung gue tanpa sengaja, dan itu kayak panas banget punggung. Sumpah ini anak kecilnya beneran gundus pontos mirip Deddy Corbuzier. Aduh gue udah ini gak jadi medit lagi Mar. Ini jadi kocak. Jadi maksudnya tuh tuyul ya, tuyul. Guys ini kayaknya ya deh, karena dia bilang Deddy Corbuzier. Guys sumpah ini kayak gue ngerasa episode ini kayak mau horor tapi gak jadi. Apalagi ceritain. Oke Jung, lanjutin Jung. Nah, terus tunggu. Oke. Dari sampai di Gak berhenti di situ. Oke, gak berhenti di situ. Gue masih di sekolah nih sampai jam 10 malam. Tiba-tiba ada kakek datang ke arah gue. Tetapi tulisannya memang gitu ya. Tetenya banyak banget. Tetapi jalannya miring kayak 45 derajat gitu. Serem banget sumpah. 45 derajat tuh kayak yang iklan itu gak sih? Mejon. Ya gak sih 45 derajat tuh kayak gimana? Iya, benar. Gue gak imagine-nya kayak, iya kan kayak gitu. Oh my god, ini kok jadi lucu ya? Bentar. 45 derajatnya ke kanan atau ke depan tuh? Gue tadi mikirnya ke depan gini. Gue juga mikirnya ke depan. Iya. Gue mikirnya Oke, ke lanjut. samping. Oke, sampai di situ gue langsung memutuskan buat pulang sama teman-teman gue. Nah, ini beneran nahnya sampai 3. Ini adalah hal yang membuat gue paling takut ketemu sama makhluk ini. Ini lanjut dari pulang sekolah tadi ya.
gue nyetir kan pulang dari sekolah. Nah di situ gue bengong gara-gara kejadian tadi. Berujunglah tersesat, padahal tiap hari lewat jalan pulang yang sama. Tiba-tiba gue berasa di tempat yang ada pohon gede banget. Waktu gue nengok tuh pohon, ada si Poci bermata merah sejumlah 3 butir nongkrong di atas pohon. 3 butir. Oh my god. The way she said 3 butir itu. Kayak telur ya. Oke, gue langsung ngebut banget nyetir sambil nangis, dan sampai sekarang gue trauma banget ketemu Poci. Dan mungkin semenjak kejadian itu, gue sampai sekarang udah nggak pernah ketemu sama makhluk-makhluk dari dunia itu. Dan gue sadar cara tidak memanggil sosok tersebut kembali itu adalah, jadi maksudnya cara biar kita nggak manggil dia kembali itu adalah satu, jangan manggil nama mereka kayak Poci, Miss K dan lain-lain, karena mereka suka kalau ada yang ngomongin mereka. Gue tadi ngomong asli lagi. 2, jangan takut karena mereka bisa baca aura taut kalian. Wah, sabi. 3, kalau di tempat yang terkenal angker, gue selalu sok-sok berani mencari mereka kayak, wah mana nih, gue jaga-jaga lihat kanan kiri biar mereka nggak tiba-tiba muncul. Jadi selama gue was-was akan keberadaan mereka nggak akan datang kalau di gue. Tapi nih, gue yang takutin sampai sekarang adalah gue takut memimpikan riwayat hidup seseorang. Maksudnya gue takut memimpikan riwayat hidup. Oh, karena ada satu hal, gue pernah mimpi tentang salah satu teman gue yang sedang sakit cancer. Gue lagi bengong terus di mimpi gue. Gue ketemu orang itu dan tiba-tiba udah meninggal di depan mata gue. Oh my god. Oh my god. Gue bangunlah dari tidur, ke sekolah, pulang. Nah pas nyetir pulang, gue tiba-tiba kepikiran teman gue yang sakit ini kayak, gimana ya kabarnya sekarang, apa udah sembuh, gitu-gitu. And unexpectedly, waktu gue baru selangkah menginjak tanah turun dari mobil nih, gue dapat kabar kalau teman gue ini udah nggak ada. Di situ gue shock, dan gue juga shock sekali. Wah, gila. Ini tuh kayak film, apa ya? Kayak gue pernah nonton film kayak gini, cuman kayak bener ada di dunia nyata tuh kayak unexpectedly banget sih. Oke, gue lanjut lagi ya. Gue langsung ke rumah teman gue yang meninggal ini karena yang lain juga ngelayat. Gue bener-bener nangis lihat dia udah dibungkus kain kafan. Ih, sedih banget. Dan sebenarnya banyak banget gue mimpi tentang orang atau diri gue sendiri dan bakal kejadian hari itu juga. Cuma cerita ini adalah cerita yang paling gue ingat dan gue takutin untuk mimpiin orang. Jadi ini cerita yang paling melekat di otak gue dari sekian banyak kejadian yang gue lihat selama hidup. Terima kasih, gitu cerita dari aku. Salam untuk Princess Jung dan Princess Kayla yang bakal nge-podcast. Dapat salam akhirnya. Makasih. Salam juga untuk Princess Kiki. Kasian. Oke guys, lanjut. Jadi kayak kita ada cerita juga, di request setiap speakernya harus kasih tahu satu cerita horor yang mereka pernah alami. Udah nggak Ki? Hah? Ngomong aja lu, ada nggak? Udah nggak? Gue ada sih sebenarnya, cuman kayak panjang banget gitu loh kalau diceritain. Ya udah deh, gue ada yang pendek nih. Sebenarnya bukan gue yang ngalamin sih, ceritain. Tapi di rumah gue. Jadi pas SMA. Rumah yang sekarang lu tinggalin atau rumah lama lu? Bener, rumah yang sekarang gue tinggalin. Jadi pas SMA itu, gue itu kayak ngurusin baju angkatan gitu loh di rumah gue. Jadi bajunya itu semuanya di rumah gue. Jadi teman-teman panitia yang lain itu datang ke rumah gue untuk bantuin sortir gitu barang-barangnya kan, nama-namanya gitu-gitu. Nah ini kan barang ditaruh di gudang nih. Terus pas kita lagi sortir masing-masing barang itu udah nggak di gudang kan, barangnya udah dikeluarin. Tapi temen gue itu ada yang iseng ngeliat gudang. Pas dia lihat, terus dia nanya ke gue tiba-tiba, Ki, adek lu ngapain main HP di belakang gudang? Terus gue bilang, hah? Ngapain adek gue ke gudang? Kapan-kapan juga adek gue ke gudang? Itu dia ada di kamar, gue bilang. Terus yang dia lihat itu siapa di gudang? Sumpah gue punya cerita kayak gini sama banget.
Jadi waktu itu SMP. Gue masih pagi kan, biasanya sebelum bel tuh gue sama teman gue tuh suka ke toilet, mau ngaca aja gitu, mau ngapain kayak gitu kan. Nah tapi teman gue ini yang satu kayak mager masuk, jadi dia tunggu di pintu, yang masuk gue doang sendiri. Nah ya udah tuh gue melakukan aktivitas biasaan mengaca gitu kan. Terus habis itu gue ngeliat nih teman gue masuk, kayak teman sekelas gue yang lain nih masuk ke dalam toilet. Nah karena kita kenal kayak sapa dong, cuman di situ dia kayak nggak nyautin gue gitu. Terus kayak mukanya tuh juga kayak agak sayu itu karena dia mungkin ngantuk ya, gue pikir. Jadi ya udah gue nggak terlalu mikir yang aneh-aneh gitu kan. Akhirnya dia masuk ke bilik yang tengah, toilet yang tengah gitu kan. Ya udah gue akhirnya pas gue udah selesai, gue izin cabut duluan, kayak gue balik ya gitu ya. Gue ngomong aja tapi dia tetap nggak nyaut, dia kan masih dalam toilet kan. Ya udah gue balik sama teman gue. Terus itu gue ke kelas tuh, dan biasanya tuh kalau udah jam pelajaran pertama tuh biasanya ada guru piket datang kan, nanya absen siapa yang hari ini nggak masuk. Dan terus aku tahu pas ditanya siapa yang nggak masuk, yang disebut tuh nama temen gue ini yang di toilet sama ketua kelasnya. Iya, dan gue udah kayak cerita kalian mirip loh. Dia masuk, gue ngeliat dia di toilet gitu, gue bener-bener kayak gue speechless abis. Doppelganger apa sih? Serem banget, kayak mereka replace orang gitu kan, kayak they look like someone else. Oh my god, Bener. merinding. Oke. Gue kalau nginget cerita teman gue juga serem sih kalau ke gudang jadinya. Ya siapa itu di gudang jadinya? Sumpah sih itu. Oh, sumpah serem banget gue. Terus? Ya udah, akhirnya teman gue juga yang gue ceritain tuh kayak ya dia di situ tapi dia kayak nggak ngeh juga gitu loh, kayak emang sini beneran masuk, kayak nggak deh gitu. Jadi kayak gue gak ada yang percaya gitu kalau gue ngeliat gitu. Karena mereka nggak ngeliat juga. Suruh mereka, lu kesana. Iya maksudnya kayak, ya maksudnya jadi apaan sih orang dia nggak masuk gitu kan, kok lu gila ya. Gue dibilang gue dibilang gila. Tapi udah itu udah lama sih guys. Oke, kalau cerita gue tuh agak di real life-nya kejadiannya long term sih guys. Jadi kayak nyokap gue sempet keseleo gitu, terus kayak udah setahunan lebih nggak sembuh gitu kan. Terus aduh dari mana ya, gue bingung nih ceritanya nih. Jadi kayak sama pandemi itu kan gue sama keluarga gue banyak tinggal di Jakarta kan. Jadi kayak rumah gue yang di Semarang tuh sering kosong gitu. Terus akhirnya pas tahun kedua pandemi kita balik gitu, dan kayak setahun kita balik. Terus this place itu dulu sering rame, sering ada karyawan dan lain-lain. Sekarang udah kayak bener-bener kosong gitu kan, setahun lebih kan, setahunan gitu. Akhirnya awalnya fine-fine aja sih, kayak cuman mulai ada hal-hal yang bikin kita agak wonder. Soalnya kayak this one time kita mau jual tanah, tiba-tiba sertifikatnya hilang semua. Oke, kita mikir mungkin kita kayak lupa naro gitu. Cuma kayak bener-bener kayak semua sertifikat aset hilang. Oh bisa lupa naro, oke lah whatever. Enggak, nah kita mikirnya gitu maling kan, waktu itu kan masih kayak positive thinking. Terus kunci mobil sering banget hilang, tiba-tiba hilang, kayak bener-bener kayak semua orang lihat di atas meja tiba-tiba hilang. Ya udah, untung ada backup kunci mobil. Terus this one time bokap gue lagi nonton TV di ruang tamu, tiba-tiba semangka bener-bener kayak naik, geser, drop. Itu semangka yang lihat siapa itu? Itu semangka, bokap gue yang lihat. Semangka, bener-bener semangka naik siang hari loh guys, kayak naik, geser, drop. Kita masih kayak, bokap gue kayak in denial gitu, kayak oh mungkin angin gitu kan. Oke, gak mungkin angin semangka. Iya, semangka ya kan? berat juga gitu loh. Itu angin strong banget gitu. Iya kan. Terus gue juga emang kayak akhir-akhir itu sering kayak susah tidur gitu loh, gue ngerasa kayak being watched over. Terus gue pernah sleep paralysis gitu, kayak gue mimpi lagi di kamar gue tapi nggak ada barang-barang gitu. Terus ada kayak makhluk gede hitam mendekat-dekat ke gue. Terus gue kaget bangun gitu, gue nggak bisa gerak, nggak bisa nafas. Bener kayak gue udah doa Al-Fatihah, semua doa yang gue tahu tuh gue doa semua, gue udah nggak bisa nafas. Gue sampai kayak gue bener kayak gue ngira gue bakal mati di detik itu karena gue nggak bisa nafas, nggak bisa gerak, nggak bisa nafas. Gue udah kayak ya udahlah, kalau mati aja. Gue udah mikir gitu. Seru banget. Itu apa sih bahasanya? Ketindihan ya? Ketindihan. Ya, reperpan. Terus ya. Gue juga kayak 6 bulan secara itu tuh mens gue tuh kayak 2 minggu sekali gue mens. One. Which is weird. Kayak terus kita nggak pernah ada kepikiran sampai situ, sampai
bokap gue pernah nonton video tentang gimana cewek-cewek kalau misalkan hiking itu suka tiba-tiba dapat karena makhluk halus. Terus dia mikir kayak gue sering kayak gitu, kejadian semangka. Terus kayak sering ada bau amis gitu di kamarnya bonyok gue. Bau amis. Bau amis. Itu emang sih Terus terkenal banget tanda-tanda kayak gitu. iya. Terus kayak tense gitu loh, kayak jadi kita sering berantem semua gitu bertiga. Kayak berantem mulu tiap hari, kayak jadi kayak hawanya tuh panas, sering berantem gitu. Padahal kita kayak tipe keluarga yang bully-bullyan gitu loh. Iya. Kayak aneh banget, tiba-tiba kayak tense gitu loh situasinya. Tuh akhirnya dia telepon temennya yang bisa kayak gitu-gitu. Coba deh lihat yang dia percaya gitu kan. Coba lihat. Terus kata temennya, oh ini ada banyak banget di kamarnya banyak gua, ada Miss K. Katanya di momen dia masuk itu kan ada balkoni gitu kan, katanya dia lihat Miss K lagi kayak nyisirin rambutnya gitu, kakinya kayak gitu-gitu. Gue sampai sekarang merinding kalau denger ya, karena gue tahu persis kayak tempat gue gimana rumahnya. Terus katanya maksud kamar gue di atas kamar mandinya itu ada Mr. G. Makanya yang gue mimpin itu yang hitam gede. GN. Ganda. Terus katanya ada nenek-nenek tua juga. Terus katanya ada yang dikirimin gitu loh. Ada yang dikirimin gitu. Ada buat ke. Ada orang ngirim nggak sih biasa kalau kayak gitu? Ada yang ngirimin juga on top of that. Terus iya gitu. Terus kayak kenapa nyokap gue udah sakit setahun terakhir itu karena katanya ada yang kayak gondolin ya? Apa sih namanya? Oh, gelantungin gitu ya. Gelantungin tuh kayak a bunch of anak kecil yang katanya ada banyak skarnya gitu di mukanya, nggak tahu dari mana. Oh my god. Ya, akhirnya didoain tempat gua. Lu inget gak sih Ki, zamannya kita sering-sering, ada lu gak sih sering-sering meeting PPI kayak tiap minggu itu selalu ada suara Al-Quran, kayak suara doa, terus sampai ditanyain sama yang lu ada yang pernah nanya, yang lu nggak di Jakarta itu kan? Yang hijau gitu ya backgroundnya? Hijau nggak sih backgroundnya? Iya itu. Oh iya, gue tau. Itu banyak yang kayak sering komen, Kai pengajian Kai, banyak yang sering ngomong kayak gitu kan. Itu enggak, kayak banyak gue kayak bokap gue nyalain Al-Quran kayak 24/7 Tapi gak sekarang mati. udah enggak kan? Sekarang udah aman, udah didoain, jadi kayak kita gitu-gitulah. Iya. Gitu guys. Itulah. Serem banget sih itu semua. Yang semangka sih kayak out of like Gak masuk akal kan? Maksudnya angin juga gak sekuat gitu untuk dorong semangka. Kalau angin ya, berarti harusnya hal-hal yang lainnya juga Dan kedorong itu tuh dong. Benar, yang lain juga kedorong. Iya. Dan Ya itu kan? tuh bukan semangka yang bulat guys, semangka yang udah dipotong, jadi lebih gak masuk akal lagi. Oh. Iya bener banget. Kalau semangka yang bulat kan masih kayak angin glinding gitu kan. Iya bener. Ini tuh kayak bener-bener. Terus gue sering denger suara-suara gitu kalau tidur, kayak krek gitu. Aduh. Ini kah kenapa nilai Monash gue SEM 2 gak begitu bagus? Gak ngaruh. Karena gue tiap kali nugas pagi-pagi tuh gue ngerasa ada yang liatin. Dibantuin. Astagfirullah, gak perlu gue dibantuin. Tapi gue jujur Minta deh, extension, kan? gue mau nanya deh, Kai, lu sekarang ada berat-berat gitu nggak sih di pundak lu gitu? Enggak. Soalnya gue ngeliat itu ya, kayak ada. Gak usah gitu Ki, please Ki, gue ada orang Tahu di Ki, sini jangan kayak gitu sekarang. dong. Sorry. Tolong banget nih mah. Sorry. Podcast gue pada pindah. Ini gara-gara gue mau podcast nih dan mereka keributan. Mereka lagi nugas semua. Mereka pindah unit buat nugas ya. Kalau lu macem-macem ngomong ke gue tampol lu dari Malaysia ke Indo. Enggak. Maaf bercanda aja guys. Gak ada niat buruk. Nah Betty nih pengen gue tampol. Oke. Lu mendalami banget ya peran Ma Betty ya, jadi ngeselin gitu. Iya, gila ngeri banget sih. Pas jadian tuh kayak kita langsung pas orangnya datang tuh gue nggak tahu orang itu bisa lihat. Gue asal kayak ini temannya apa nih, say hi gitu. Oh assalamualaikum gitu kayak say hi. Gue nggak tahu dia bisa ngeliat. Terus dia kayak gue bingung. Oh
oh katanya mau lihat rumah aja, kayak ya udah. Oh lu nggak tahu kalau dia mau ini ya? Membasmi. Ternyata Basmi. Basmi. Baiklah guys, akankah kita ngomongin horor lagi atau sudah kita save untuk part 2? Nah, itu dia. Gimana menurut kalian? Part 2 dong. Seru Menurut sih. gue sih part 2 Dong. sih, Seru sih. Seru banget. Oke guys, Bagi cerita, I guess that's it. Nggak, Apa? menurut kalian cerita yang paling seru itu tadi cerita siapa aja? Menurut gue Cerita cerita Kayla yang sih. mata sih menurut gue. Gue cerita Kayla. Makasih. Gue cerita Marta sih. Cerita Vera seru banget sih. Cerita Marta seru juga aja. Cerita Marta juga seru. Cerita Marta juga ya. Karena pasti kayak dia banyak gak sih, kayak mungkin aja dia lebih selain ini tuh ada lagi, ngerti gak sih, kayak gue penasaran gitu, gue pengen tahu Iya benar sih. Iya. Harusnya sih ada Oh my ya. God. yang you know lebih what? ya gak? Kalau Iya kan? kalau ada part 2, itu kita akan lanjutkan di part 2. Iya guys, bener banget. Kita lanjutkan cerita Marta. Kita panggil aja gak sih ntar dia? Bisa juga sih kita panggil. Iya. Kalau dianya mau. Oke. So I guess that's it guys. Happy Iya. Halloween. Semoga pengabdi horor Happy ini menemani kalian dengan apa sih, Kai ngomong apa sih? Cerita-cerita dengan horor dong. dengan cerita hantu. Ntar lu kasih background ngeri dong. Ki. Background ngeri. Kayak background. Emang gue yang edit ya? Iya, itu yang edit ya. Oke, gitu aja deh. Pokoknya thank you so much for listening in this episode guys. We'll see you guys in the next episode. Dadah, happy Halloween guys. Happy Halloween guys. Bye bye.